Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Pertama-tama ngucapin terima kasih untuk Mas Wikan ya, yang udah mau meluangkan waktunya gitu kan di malam minggu, bukan malam minggu ya, malam Senin. Malam Senin ini untuk mau nge-share pengalamannya yang luar biasa di bidang dunia SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, untuk teman-teman sekalian saya kenalin dikit, Mas Wikan ini dia di UNICEF ya. UNICEF kita semua tahu lah UNICEF, nggak perlu dijelasin lagi. Dan memang kalau di UNICEF itu dibagi dua, ada yang akuisisi, ada yang retensi. Kalau kita ngomongin fundraising, terutama fundraising personal ya. Nah, kalau Mas Wikan ini memang lebih fokus untuk membahas akuisisi. Nah, harapannya sih dari sini nanti teman-teman bisa ngambil ilmu dari beliau, kemudian bisa ngambil insight karena ini dari salah seorang yang cukup berpengalaman juga, apalagi di salah satu lembaga UN ya, yang ini biasanya nggak main-main gitu kan orang-orang yang diterima di sana. Nah, kemudian tanpa panjang lebar lagi, ini saya langsung serahkan aja ke Mas Wikan, the stage is yours, silahkan Mas. Oke, thank you Esa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah hadir. Thank you Esa untuk kesempatannya. Jadi sih sebenarnya sama lah, saya masih belajar juga teman-teman gitu ya. Jadi mungkin thank you banget yang udah pada datang. Untuk awal pengen tahu deh, misalkan teman-teman yang sekarang boleh di chat gitu ya. Type teman-teman sekarang di lembaga apa, terus role-nya apa gitu ya. Jadi biar tahu, mungkin boleh silakan di teman-teman ada siapa aja nih, ada Ali, ada Anis, ada Mahsan, Ai, Sri ya, Haris, dan teman-teman yang lain boleh bantu di chat, ketik teman-teman dari lembaga apa dan role-nya sekarang apa gitu. Jadi nanti membantu saya untuk lebih menjelaskan kira-kira mau agak lebih general atau lebih spesifik teknis gitu ya. Mungkin boleh silakan teman-teman, atau kalau ada yang mau buka mic ya banget juga. Kalau misalkan enggak, di type aja di chat ya. Silakan. Ini total udah ada berapa peserta yang join di kita, Sam? Sa? Oke, Atsari dari Ada Lembaga Alumni 12. Sekolah Bagian Media ya. Oke, Citra, NGO Kesehatan. Menarik ya. Saya juga kadang lihatnya NGO juga. Nah, kalau UNICEF itu sebenarnya bukan NGO. Jadi UNICEF itu mungkin sekedar informasi, kita itu internasional organisasi gitu ya. Jadi keberadaannya di Indonesia itu bukan non-government juga, tapi karena malah bekerja sama dengan pemerintah gitu. Jadi agak berbeda. Saya pun waktu belum masuk ke UNICEF berpikirnya UNICEF adalah NGO gitu. Negara ada juga UNICEF di sana tidak bekerja sama dengan pemerintah setempat. Jadi lebih ke arah kayak NGO yang ditunjuk untuk mewakili UNICEF di negara itu gitu. Oke. Terus ada AI, Yayasan Wilantar Konsultansi Asa Pemberdayaan. Oke. Ada yang dari digital nggak, teman-teman? Bagian Markom ya. Ini ada nih Anis ya, Mbak Anis Digital Marketing. Oke. Oke. Sip. Ya, menggambarkan lah ya. Kurang lebih teman-teman dari NGO, cuma memang kalau dilihat ada yang ya terkait dengan marketing semua lah ya. Oke, sebenarnya mungkin saya lebih mau ngejelasin dulu secara overall gitu ya. SEO itu kan salah satu cara gitu ya, media untuk kita melakukan digital marketing. Nah, teman-teman mungkin juga tahu bakal ada yang namanya kayak paid media gitu ya, ada Google Ads, ada Meta Ads gitu ya. Nah, itu pun juga bagian dari aktivitas digital marketing yang saya pakai. Nah, kalau saya kebetulan memang sebelum masuk ke UNICEF,
basic sebelumnya di digital marketing gitu ya. Antara lain ada di agensi, kemudian e-commerce gitu ya. Karena memang mencari talent digital fundraising di Indonesia agak cukup challenging ya. Belum banyak orang yang punya expertise di digital fundraising. Kebanyakan mungkin kalau digital marketing banyak gitu. Tetapi kalau di negara luar itu ya kalau misalkan kita pakai barometer katakanlah Amerika, Inggris itu udah cukup common banyak sekali materi-materi terkait dengan digital fundraising. Sebenarnya yang membedakan digital fundraising dengan digital marketing apa sih gitu ya? Utamanya kan sebenarnya secara teknik akan sama, tetapi bedanya adalah lebih ke arah objektif gitu ya. Terus dari target yang ingin dicapai. Kalau misalkan digital marketing, industrinya e-commerce, pasti ke sales gitu ya. Kalau fundraising, pasti ke donation, ke donasi. Cuman kan di Indonesia agak cukup common ya saat misalkan kita ngomongin donasi, terus kita berbicara ada budget marketing yang di-spending untuk dapetin donasi itu gitu. Masih belum cukup common bagi orang Indonesia bisa menerima kok nanti uang donasinya misalkan dipotong juga dipakai untuk biaya marketing misalkan gitu. Sesimpel itu kadang pikirannya. Tetapi kan tidak bisa dinafikan yang namanya organisasi juga butuh operasional ya, ada donatur gitu ya. Tapi memang yang terpenting adalah bagaimana bisa mengelolanya itu. Gitu. Nah, terus terkait dengan SEO ini saya akan coba share screen gitu ya. Jadi nanti ini kita akan coba bahas SEO dari beberapa teknik dasar aja gitu ya. Jadi ntar teman-teman bisa tahu gitu ya. Yang bisa kita pelajari terkait dengan SEO itu apa. Nah mungkin terkait dengan SEO itu sendiri. Jadi kalau berbicara SEO teman-teman sebenarnya akan sangat terkait dengan yang namanya gimana sih kita bisa muncul website kita gitu ya. Jadi memang kalau mau ngelakuin SEO yang pasti harus punya website dulu ya. Jadi kalau misalkan oh gimana nih punya cuma akun sosial media digital assetnya misalkan kayak gitu. Terus misalkan punya selain itu cuma semacam satu landing page doang gitu. Kayak single page. Memang idealnya SEO itu dioptimasi untuk satu website gitu ya. Nanti kenapa harus website akan bisa terlihat karena memang ini terkait dengan proses indexing yang ada di Google ya. Nah, terus sebenarnya SEO itu gimana caranya website kita muncul di halaman pertama Google ya. Target idealnya seperti itu. Karena logikanya sekarang itu kan hampir katakanlah mungkin hampir berapa persen ya 90% pengguna pasti akan buka Google dulu ya atau search engine lah walaupun nggak harus Google tetapi mayoritas terbesar adalah Google. Mungkin teman-teman tahu nggak misalkan selain Google ada search engine apa lagi? Kalau yang sesuai dengan zamannya mungkin masih tahu Yahoo gitu ya. Terus kalau sekarang kalau pakai Microsoft mungkin defaultnya pakai Microsoft Edge gitu ya. Microsoft Edge biasanya larinya ke Bing gitu ya. Tetapi tetap aja biasanya yang cukup common yang kita pakai adalah Google gitu. Jadi secara nggak langsung SEO ini yang kita lakukan nantinya memang dioptimasi utamanya untuk search engine Google teman-teman. Gitu. Nah kalau dikaitin SEO itu untuk non-profit ya sebenarnya gimana caranya kita dapat traffic dari SEO. Nah dari SEO ini biasanya disebut dengan traffic organik ya. Jadi nanti target organik ini bisa jadi adalah dia yang akan support kita gitu ya. Atau mungkin bisa jadi peluang untuk kerjasama gitu ya. Jadi ada beberapa sisi dari target audience yang berasal dari organic visitor itu yang bisa bermanfaat untuk si non-profit organization itu. Nah sebenarnya kalau berbicara dengan organik ya memang adalah traffic yang memang kita nggak perlu bayar gitu ya. Cuma memang ada salah paham juga nih. SEO itu bisa kita lakuin sendiri. Cuma saat misalkan memang kita tidak punya waktu untuk melakukan optimasi SEO, digital agensi juga menawarkan SEO service gitu ya. Untuk melakukan SEO activity.
Tetapi kalau misalkan teman-teman nggak ada budget, teman-teman sangat mudah juga melakukan SEO selama memang tahu tekniknya. Gitu teman-teman. Nah, ini kita coba memahami beberapa basic dari SEO untuk non-profit. Kayak tadi saya sampaikan, sebenarnya nggak langsung terkait dengan non-profit. Non-profitnya mungkin nanti diterkaitkan dengan objektifnya itu untuk dapetin donasi, misalkan. Kemudian lebih ke arah keyword-keyword yang akan dipakai, teman-teman. Nah, kan tadi saya juga udah sampaikan tuh, kalau berbicara SEO itu ya nggak bakal jauh-jauh dari namanya kata kunci atau keyword. Nah, yang terpenting adalah ada yang namanya tahapan keyword research atau riset keyword. Jadi sebelum teman-teman melakukan proses SEO lebih lanjut, yang terpenting adalah melakukan riset terhadap keyword yang akan dioptimasi. Jadi kalau salah milih keyword di awal, itu akan yang pertama bisa jadi akan buang-buang waktu dan target yang dicapai, yang ditargetkan tidak tercapai gitu ya, teman-teman. Nah, keyword itu kan sebenarnya kadang kita berpikir pakai asumsi kalau nggak pakai riset keyword. Jadi kita berasumsi, yaudah deh pakai keyword misalkan donasi atau misalkan donor gitu kan. Nah, cuma mungkin kalau kita berbicara donor ada juga nanti terkait dengan donor darah gitu ya. Sedangkan organisasi kita sebenarnya butuhnya donor untuk misalkan untuk fundraising gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai asumsi. Jadi ada beberapa tools yang bisa kita pakai untuk melakukan keyword research ini. Ada tools yang berbayar, ada tools memang yang gratis. Tetapi kalau misalkan tools yang gratis pasti ada limitasi ya teman-teman ya. Jadi kayak sehari maksimal berapa kali pencarian gitu ya. Terus hasil dimunculkan semua gitu ya. Jadi memang kalau misalkan ini kayak tadi saya bilang, dari sini pun kita bisa jadi udah mulai ada budget yang harus kita spending untuk tools keyword research. Tetapi kalau enggak, yang gratis pun alternatif biasanya di internet cukup banyak. Nah, contoh yang bisa kita lakukan saat kita udah tahu NGO kita bergerak di bidang apa, memang lebih baik kita akan lebih spesifik, teman-teman. Jadi, sesimpel kita fokus di local charities, gitu ya. Atau bisa jadi orang nanti adalah mencari local charities yang dekat dengan dia, gitu. Nah, jadi itu bisa kita optimalkan. Bisa jadi ini kan teman-teman di sini ada beberapa NGO yang memang spesifik di area tertentu, gitu ya. Jadi fokusnya nggak usah ambil keyword yang terlalu general gitu ya, bisa langsung ke yang spesifik. Tetapi nanti ada tekniknya juga. Kenapa kita harus ambil yang spesifik atau kenapa kita mulai dari yang general dulu juga. Gitu. Nah, terus kita bisa cek sebenarnya keyword yang kita optimasi itu make sense nggak sih untuk lembaga kita atau teman-teman cari partner gitu ya, atau teman-teman mencari selain itu gitu. Bisa juga. Jadi nanti tergantung dari objektifnya apa. Dan yang terpenting adalah target audiensnya siapa ya. Jadi kalau di digital campaign itu kan objektif utama adalah kita tentukan goals-nya, kemudian juga audiensnya yang kita tentukan kira-kira siapa gitu ya. Jadi kalau untuk keyword research ini beberapa tahapan yang bisa dilakukan teman-teman memang sesimpel mulai dari keyword yang broad dulu ya. Jadi yang general dulu, nah nanti baru diturunkan. Contoh misalkan kalau mau donasi sesimpel kayak donasi dulu gitu. Oh, dicek donasi seberapa banyak sih tingkat pencariannya selama sebulan, terus seberapa tingkat persaingannya gitu ya. Nah, baru dilanjutkan nanti bisa diturunkan. Misalkan lembaga kita fokus di anak gitu ya. Nah, kalau kayak contoh misalkan UNICEF memang fokus salah satunya di anak. Kalau UNICEF Indonesia di Indonesia. Jadi salah satu keyword yang spesifiknya adalah donasi anak Indonesia gitu. Nah, kemudian setelah kita coba tentuin keyword yang broadnya, itu sesimpel teman-teman masukin aja, masukin di Google, di untuk keyword itu saingannya siapa aja. Nanti kalau misalkan
untuk bukan kompetitor ya, tapi kayak komparator lah gitu ya. Komparatornya siapa? Kurang lebih nanti pasti akan yang related. Nah, di situ kita bisa lihat posisi kita saat ini sebelum dioptimasi dan setelah dioptimasi di posisi berapa gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa nanti lihat, bisa menganalisis juga yang udah dilakukan oleh komparator atau kompetitor kita apa sih? Nah, itu yang dipakai di analisis, nanti dipakai untuk strategi optimasi dari SEO kita. Ini sebagai contoh teman-teman. Teman-teman mungkin bisa contoh juga. Memang keyword donasi anak Indonesia ini salah satu keyword yang kita optimasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman silakan coba Mas, google.co.id gitu ya. Masukin keyword itu, so far yang muncul harusnya di halaman pertama, urutan pertama adalah websitenya UNICEF yang support UNICEF Indonesia. Nah, ini website untuk donasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi Mas, ya, Mas, punten, ini apa lagi share screen atau enggak ya? share screen. Belum muncul ya? Eh, belum sih, belum muncul di sini, Mas. Munculnya apa di situ? Belum ada yang muncul sih. Saya Atau di kira teman-teman gimana? Belum muncul. Belum Oh, ada belum belum screen yang muncul. masih Oke. punten. Udah muncul belum sekarang? Nah, muncul nih. Nggak muncul ya? Sorry. Kirain udah muncul tadi. Aman. Sama ini Mas, Oke. aku mungkin boleh off Full cam screen aja ya dulu kali biar ini. koneksinya ya. Biar koneksinya aman. Udah ya? Nah, aman. Oke. Thank you, Sa. Sama, Mas. Oke, tadi ini udah dijelasin juga terkait dengan SEO itu apa gitu ya. Terus tadi basic SEO for non-profit. Nah, tadi yang keyword riset saya jelasin nih ya teman-teman ya. Nah, terus ini sebagai contoh gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan keyword donasi anak Indonesia, teman-teman mungkin bisa cek gitu ya. Yang akan muncul di urutan pertama websitenya UNICEF. Kemudian ada ya teman-teman dari STC, terus ada SOS, Wahana Visi gitu. Nah, ini memang salah satu keyword yang kita optimasi. Mungkin bisa dicoba, bisa dicek gitu ya. Nah, ini cukup penting sebagai gambaran sebenarnya saat kita udah di halaman pertama pun gitu ya. Posisi menentukan prestasi juga gitu ya. Jadi mungkin akan lebih banyak orang yang mengeklik di urutan pertama gitu. Makanya kalau di SEO itu target optimasi utamanya adalah gimana caranya mendapat posisi tidak hanya di halaman pertama, tetapi di halaman pertama dan di top 1. Jadi kayak ada levelingnya top 10, top 5, top 3, sampai top 1 gitu ya. Jadi saat kita udah ada di page 1, itu biasanya akan berimbas dari organic traffic yang bisa kita pantau di Google Analytics. Nanti akan kelihatan ya. Kemudian juga sebenarnya kalau terkait dengan SEO, teman-teman bisa juga install yang namanya Google Search Console gitu ya. Google Search Console memang salah satu tools webmaster yang disediain oleh Google. Nah, itu bisa memantau keyword-keyword organik yang memang masuk ke website kita. Itu. Jadi memang harus diinstal dulu teman-teman ke website. Nah, tadi kan saya sampaikan tuh, sebenarnya kalau SEO itu salah satu digital asset yang memang bisa dioptimalkan adalah website. Kenapa bukan misalkan akun sosial media gitu? Karena kan kalau misalkan akun sosial media itu ada keterbatasan, kita nggak bisa customize beberapa hal gitu ya. Tetapi kalau website punya kita, itu kan kita bisa pasang tracking gitu ya. Bisa modifikasi beberapa settingan yang terkait dengan optimasi SEO gitu teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Mudah-mudahan gampang diikuti ya. Oke. Ada pertanyaan kah? Silakan ya kalau ada pertanyaan nanti sambil dibantu saya. Jadi langsung Siap. bertanya aja teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah nunggu sampai akhir. Kalau dari penjelasan saya ada yang related atau teman-teman pengen tanya langsung tanya aja. Kalau di saya nggak kelihatan nih soalnya kalau pas share screen gini nggak kelihatan chat dan yang raise hand. Aman. Nah, Nanti saya bantuin, Mas. oke. Tadi kita udah bicara keyword research gitu ya. Jadi sebenarnya nanti cuma ada
part lah yang teman-teman perlu kuasai untuk bisa ngejalanin SEO, basic SEO. Tadi yang pertama adalah yang ke SEO optimization. Jadi kalau on page ini sesimpel ada Mas. mau cari suatu ya. Ini punten apa? Kalau di saya sih ya ini masih understanding gitu Mas. Emang masih di situ ya slide-nya? Slide-nya belum bergerak, Mas. Udah Bentar. pindah. Iya. Belum bergerak. Iya, Luar kayaknya biasa ini share ya. screen-nya ke Google ini Meet yang ya. lain deh. Masih di awal. Oke. Masih di awal. Coba share lagi ya. Bentar. Udah belum? Nah, ini udah nih. Ya, on page. Udah ya. On page ya, betul on page. Ya. Yang tadi pertama adalah research keyword ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah on page ya, on page SEO. Nah, on page SEO itu sesimpel logikanya adalah kalau kita mau cari suatu keyword gitu ya, tetapi keyword itu nggak ada di website kita, maka nggak mungkin dong website kita muncul untuk hasil pencarian dari keyword itu. Nah, saat kita mau untuk kata kunci atau keyword itu saat orang nyari di Google, website kita harus mengandung kata kunci atau keyword itu, teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Contoh, bisa kita taruh di URL, bisa kita taruh di title, bisa kita taruh di konten. Apa yang bisa kita manfaatkan yang ada di website kita harus ada kata atau keyword itu. Nah, itu yang kadang orang nggak terlalu banyak aware, bahkan selevel programmer gitu ya, atau kayak web admin atau kayak web developer gitu, teman-teman. Contoh, yang terpenting adalah ada namanya meta title sama meta description. Ya, jadi kayak meta title itu teman-teman harus setting setiap halaman page itu harus punya meta title yang unik dan meta description yang unik. Jadi kalau meta title itu antara 50 sampai 60 karakter ya. Kemudian kalau meta description itu sekitar 105 sampai 160 ya, dan harus dibikin semenarik mungkin mengandung ya. Fungsinya apa? Karena kalau meta description yang nggak cukup menjelaskan, orang nggak ngeklik. Jadi kalau misalkan sebagai contoh di sini, meta title-nya adalah donasi UNICEF ya, / donasi untuk anak Indonesia. Jadi dari keyword-nya aja, misalkan kita keyword yang dipakai adalah donasi anak Indonesia, itu udah muncul di meta title, teman-teman. Gitu. Begitupun untuk yang di bawahnya. Nah, jadi kalau yang di bawahnya itu donasi online di UNICEF Indonesia bersama membantu bla bla bla. Nah, itu yang disebut meta description. Jadi meta title dan meta description yang kita setting di halaman kita itu akan muncul di search engine, di search engine result page, di hasil pencarian Google seperti ini, teman-teman. Bayangkan kalau kita nggak setting itu biasanya Google akan ngambil secara random dari yang muncul di atas. Dan karena kan kalau di atas kita nggak tahu ya, itu menggambarkan atau cukup strong untuk menjelaskan dari halaman itu, atau cukup strong call to action-nya atau enggak. Nah, jadi pentingnya di situ. Kita balik lagi ke yang on page. Nah, selain meta title sama meta description, ada namanya headers ya, teman-teman. Nah, subheading ini juga kadang kita lupa pakai. Jadi kayak H1, H2 itu kalau di paragraf harusnya dibikin layering. Gitu ya. Cuman kadang kita sesimpel ya udah dibikin flat aja gitu ya, nggak ada priority H1 mana, H2 mana, H3 mana, H4 mana. Nah, kalau ada itu cukup membantu secara strukturing agar mudah terindeks dari Google. Gitu. Nah, terus untuk URL struktur juga kalau bisa sesimpel mungkin. Kadang kan kita juga suka bikin kayak namainnya tuh seenaknya gitu ya. Kayak nama domain / bahkan pakai angka misalkan gitu. Jadi kalau bisa URL itu juga mengandung kata kunci dan dibuat sesimpel mungkin dan menggambarkan dari target keyword yang akan kita optimasi juga.
Nah, di luar itu teman-teman yang suka cukup dilupakan juga adalah image optimization. Jadi saat kita mengupload image, itu ada beberapa meta image ALT yang bisa kita setting juga. Jadi ada beberapa traffic yang mungkin nanti terdatang dari pencarian gambar. Kalau kita setting image optimization-nya juga, itu cukup membantu. Selain itu, make sure juga saat kita mengupload image, kalau bisa image-nya adalah yang sudah dikompres. Ya, jangan image yang gede, yang kadang membuat orang membuka itu butuh waktu untuk loading. Jadi pastikan setiap image yang diupload di website kita adalah website image yang sudah terkompres ya teman-teman. Terkompres, kayak misalkan harus pakai format ya pasti JPG gitu ya. Terus JPG-nya juga kalau bisa tetap secara kualitas gambar bagus, tetapi secara size juga nggak terlalu besar. Itu penting karena terkait dengan loading juga. Oke, tadi Ada silakan. ada ukuran yang maksimal gitu nggak, Mas? Ukuran ideal gitu. Sebenarnya sih katakanlah at least kayak 100 kilo tuh udah cukup ya. Kalau misalkan sampai 1 mega tuh udah terlalu besar sebenarnya, kalau bisa sih di bawah 100 mega lah. 1 mega, sorry, 1 mega. Jadi hitungannya masih kilo aja. Kilobyte ya teman-teman. Gitu. Tapi kan ada beberapa kadang ya, dulu. Silakan. Enggak, yang tadi lanjutin dulu aja Mas, nanti baru itu. Oke. Nah, ini contoh yang tadi ya, yang udah dijelasin juga terkait dengan meta title sama meta description. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu contoh kalau misalkan halaman kita nggak pakai subheading, jadi flat aja gitu ya, judul udah aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang sesuai dengan SEO recommendation, itu teman-teman harus punya H1, H2, H3 gitu, headingnya. Nah, ini kan kadang kita nggak bikin ya, teman-teman ya. Jadi misalkan yang dimaksud H1, H2 apa, nanti bisa googling aja kayak sesimpel kasih tag-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai platform kayak CMS gitu ya, kayak Drupal, kayak WordPress, harusnya ada nanti, tinggal di setting aja di words editor yang muncul di setiap postingan tuh bisa. Gitu. Ini cukup ngebantu sih dari sisi SEO. Gitu. Jadi tadi yang pertama riset keyword, yang kedua on page. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Iya Mas, kalau berarti kan kalau yang on page yang meta description itu kan terbatas, maksudnya untuk 105 karakter ya. Berarti page yang kita fokusin itu emang deskripsi tentang apa yang mau kita capai itu nggak banyak. Misalnya kita lagi ada kegiatan ini, berarti kita ngejelasinnya nggak panjang dong, atau gimana Mas maksudnya? Nah, itu karena kan sebenarnya itu harus punya skill untuk bikin kalimat yang nggak terlalu panjang tapi menggambarkan semuanya. Jadi yang terpenting pastikan ada keywordnya dulu, baru ditambahkan. Kalau saya biasanya bikin ya udah dibikin panjang dulu nggak apa-apa lebih, tetapi nanti coba pakai tools namanya WordCon. Kalau bisa di Excel juga bisa pakai formula, atau di Word itu bisa langsung dihitung ya jumlahnya berapa gitu. Jadi kalau bisa misalkan ternyata yang ingin disampaikan informasinya banyak gitu. Terus kita kompres jadi cuma 105 karakter, jadi nggak kebaca. Jadi jangan salah juga teman-teman. Jadi saat bikin meta description, walaupun dikit, nanti kalau bisa yang muncul di 105 itu adalah yang paling utama yang pengen kita sampaikan. Akalinnya gimana? Ya itu perlu teknik. Mungkin teman-teman sesimpel lihat dulu aja. Kayak tadi kan salah satu teknik yang di sini disebutin adalah lihat yang di top ranking itu apa ya, kompetitornya apa. Nah, jadi teman-teman lihat aja deskripsi dari kompetitor kita, komparator kita, dia meng-highlight apa gitu. Jadi bisa pakai teknik ATM ya. Amati, tiru, modifikasi, disesuaikan aja lagi. Dan yang pasti kalau misalkan nanti keywordnya apa yang muncul, teman-teman bisa lihat. Sebenarnya kalau di situ nanti kelihatan adalah yang ada keyword dicarinya itu akan diwarnai warna hitam, ya, lebih bold. Donasi anak Indonesia, yang di bold oleh Google adalah donasi Indonesianya sama anak-anaknya. Nah, berarti apa? Google akan memunculkan website yang mempunyai keyword itu. Nah, jadi kalau misalkan dibikin lebih dari 105, nggak akan munculnya adalah titik-titik itu. Gitu. Jadi usahain dengan limit yang terbatas itu, teman-teman langsung to the point. Nggak usah pakai kayak kata pengantar, pembukaan, gitu, langsung to the point aja.
kuncinya adalah kan masukin yang call to action, teman-teman. Ya. Jadi kalau bisa mungkin istilahnya clickbait, kalau bisa dibikin clickbait bagus gitu ya, membuat orang bakalan ngeklik gitu. Itu sih tipsnya kalau kayak dengan meta title sama meta description. Jadi memang terbatas, tetapi kalau bisa informatif dan langsung to the point, tetapi juga readable ya, bisa dibaca oleh orang gitu ya. Jadi enak dibaca. Dan biasanya kalau cara biar itu cukup strong, kita pakai case-nya adalah pakai yang sentence case gitu ya. Jadi huruf depan di suatu kata dibikin besar. Jadi kan penekanan gitu. Nah itu cukup ngebantu sih. Tetapi untuk kata sambung ya memang bisa pakai huruf kecil. Gitu teman-teman. Jadi memudahkan Mas untuk Wikan, dibaca dan di highlight. Oke, Mas. silakan. Ini biar mau apa ya, samain on page lah. Khawatir saya nggak sama pemahamannya. Untuk yang meta description itu berarti nanti kan yang muncul di Google ya. Kalau untuk misalnya nanti di page-nya kita itu, apakah harus 105 juga atau memang bisa lebih dari 105 gitu, Mas? Biar saya agak nyambung Ya, juga. kalau untuk di website sih sebenarnya nggak terbatas. Cuma kan sebenarnya apa yang muncul di website itu akan yang muncul di Google gitu ya. Jadi kalau misalkan baiknya itu meta title emang nggak usah terlalu panjang gitu ya. Meta description juga nggak terlalu panjang. Kalau panjang sebenarnya udah masuk ke konten website sih gitu. I see. Oke. Jadi konten Jadi website sama meta description itu bukan hal beda, yang sama beda. ya? Jadi kalau Oke. meta description sama meta title itu sebenarnya munculnya di belakang sih, nggak muncul di depan. Tapi kalau meta title tuh teman-teman masih muncul di headernya browser. Kalau Ya. meta description nggak kelihatan, kecuali teman-teman klik kanan terus view page source gitu ya. Atau kalau mau ngecek meta description-nya apa, itu biasanya pakai di Google bisa atau pakai metatext.io gitu. Ada websitenya juga untuk ngecek meta title-nya, meta description-nya apa. Kalau meta title pasti muncul di atas tuh di browser Yang cari. title ya. Nah, itu kelihatan. Nah, kalau meta description memang nggak muncul kecuali kita cek. Nah, tapi kayak yang tadi saya bilang, kalau kita nggak setting meta description, Google akan ngambil kayak kalimat pertama yang ada di halaman website kita. I see. Oke. Thank you, Gitu. Mas. Oke. Lanjut ya. Ada lagi pertanyaan terkait dengan on page? Mbak Anis kayaknya mau nanya, Mbak Anis. Boleh. Silakan, Mbak. Jadi atau udah terjawab kali. Ya udah lanjut aja dulu, Mas. nah, terus tadi yang pertama riset keyword, yang kedua on page, yang ketiga off page, teman-teman. Jadi kalau on page itu kan fokus dari sisi dalam, dari sisi website kita, dari sisi konten kita. Oke? Mas punten. Ini belum bergerak lagi ininya. Masih apa di situ? Masih on page. Delay atau gimana ini? Bentar ya. Kita stop sharing dulu. Kita reshare lagi. Kenapa dia ya? Mungkin delay mungkin. Udah nih. Nah, udah nih off page. Ya, ini di reshare terus jadinya. Oke, kalau off page itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di luar website kita, tapi masih part of dari untuk SEO. Kalau on page kan tuh berfokus terhadap konten yang ada di tadi meta title, meta description, terus kontennya dikasih heading gitu kan. Nah, kalau off page sebenarnya ada dua activity utama. Yang pertama link building, yang kedua content marketing. Itu ya. Nah, kalau link building itu yang natural itu kan sebenarnya kita kenapa website kita mendapat posisi yang bagus di Google? Salah satunya selain konten yang memang related, kalau di dunia nyata, contoh kita misalkan seseorang itu dianggap punya nilai kalau misalkan secara networking memang bagus, dikenal banyak orang, terus mempunyai reputasi yang bagus. Begitupun website. Jadi website itu dianggap Google sebagai website yang bagus saat dia dapat link atau bilangnya backlink gitu ya dari website-website yang lain. Jadi yang dibilang link building itu adalah activity melakukan proses backlink, mendapatkan link dari website lain, teman-teman.
Tapi kan logikanya sangat amat jarang lah ya, kecuali website kita memang website yang cukup bermanfaat, cukup orang dengan sukarela pasang link di websitenya mereka, terus kemudian mengarahkan ke website kita gitu. Nah, biasanya memang ada activity blogger yang memang menjual spot, teman-teman. Atau bisa jadi kayak backlink action juga bisa. Tetapi memang kalau butuh waktu yang dalam waktu yang cepat untuk proses SEO, memang kita beli yang namanya blog post gitu ya. Blog post di blogger-blogger. Jadi kalau cek ke blogger-blogger itu biasanya mereka ngasih kontak us yang bisa dihubungi gitu ya. Atau ada juga kayak backlink marketplace gitu ya, dicari juga gitu. Jadi tujuannya apa? Biar dalam satu waktu kita pasang backlink untuk keyword tertentu yang mengarah ke website kita gitu. Nah, off-page itu activity utamanya adalah link building. Jadi nanti kita akan bikin artikel, cuma bedanya adalah artikel itu akan kita pasang di mana di artikel itu, di postingan itu nanti ada keyword yang mengandung kata keyword, dan keyword itu mengarah ke website kita, ke halaman yang kita target, ke halaman yang kita optimasi gitu. Kemudian selain link building ada yang namanya content marketing. Nah, kalau content marketing ini lebih umum sih. Jadi kan kadang kita juga bikin yang namanya publikasi, mungkin video gitu ya, e-book, podcast, webinar, infografik, newsletter, sosial media gitu ya, post. Nah, itu jangan lupa tuh, kita juga masukin link. Nah, saat masukin link kan kadang kita suka lupa ya, kayak sesimpel klik here gitu ya. Atau cuman sesimpel, nah kalau klik here itu yang teroptimasi adalah kata kunci klik here atau klik di sini teman-teman. Jadi saat memasang link ke halaman tertentu, pastikan adalah keyword yang kita optimasi teman-teman di konten marketing yang memang kita sebarkan gitu. Nah itu yang kadang kita suka lupa pasang link atau bahkan cuma simpel pasangnya ya. Kalau misalkan SEO itu kan kita pasang keywordnya, kemudian nanti keyword itu kita insert hyperlink ke halaman target dari landing page yang kita optimasi. Gitu teman-teman. Jadi kalau berbicara SEO tadi 3 hal basic. Yang pertama adalah riset keyword, yang kedua on page, yang ketiga off page. Nah off page ada 2 hal, link building sama content marketing. Gitu. Nah, terus kalau saat ini berbicara apa yang harus dilakukan untuk nge-support juga, ada beberapa hal teknikal. Jadi kalau misalkan dikatakan sekarang hampir 60-70% pengguna internet itu pakai mobile, teman-teman. Jadi terkait dengan website speed itu cukup harus sangat diperhatikan. Nah, makanya kalau tadi terkait dengan image itu juga harus sudah consider gitu, harus dipertimbangkan. Terus juga kalau bisa cek page speed-nya, ini salah satu tools yang bisa dipakai juga untuk ngecek seberapa cepat website kita terloading gitu. Karena kalau misalkan website teman-teman agak lemot, agak lama gitu ya, bounce rate-nya tinggi, nah itu akan mempengaruhi. Mungkin di awal-awal dapat posisi yang bagus, tapi kok traffic-nya nggak banyak gitu. Jadi saat misalkan website-nya lambat sama Google, nanti akan jadi feedback buat dia, di pencarian berikutnya nggak dimunculin bisa jadi, atau turun posisinya. Kemudian juga mobile responsif yang katanya sudah disampaikan juga. Jadi make sure website kita tuh udah mobile responsif. Bedanya apa? Kalau mobile responsif itu dia tampilannya akan menyesuaikan kalau dibuka dari mobile. Kalau dipaksakan buka tampilnya tetap desktop, biasanya nggak maksimal, nggak terbaca informasinya. Jadi kalau sekarang tuh hampir semua website punya tampilan desktop dan tampilan mobile. Tetapi dia akan otomatis kalau dibukanya di mobile, ukuran layarnya seberapa, yang dibilang mobile responsif adalah dia akan ngecek ukuran layar dan akan menyesuaikan yang dimunculkan tampilan website versi apa. Gitu. Nah, terus site structure juga cukup penting, teman-teman. Jadi keterkaitan antara halaman itu harusnya ada strukturnya. Jadi bikin halaman di website kita juga nggak bisa asal-asalan gitu ya. Nah, terus yang terakhir dengan sitemap. Nah, sitemap ini juga penting gitu ya. Jadi ada tekniknya juga. Sitemap itu harus di-generate dan harus di-setting di website kita. Tujuannya apa? Ini akan ngebantu Google untuk ngecek. Karena Google itu kan sebenarnya saat teman-teman mencari di Google itu sebenarnya bukan hasil pencarian di semestanya internet, tapi mencari hasil pencarian yang ada di Google Index gitu ya.
Jadi Google sebenarnya akan mengindeks halaman kita. Nah, cuman bedanya kalau misalkan kita nggak pasang sitemap, Google akan kesulitan. Sebenarnya yang halaman utama mana, yang penting mana. Nah, kalau kita punya sitemap, itu akan mempermudah Google untuk ngetahuin. Sebenarnya kayak misalkan kalau di rumah ini halaman ruang tamunya yang mana gitu ya. Halaman ruang utama mana gitu ya. Jadi semuanya dijelaskan di sitemap. Nah, sitemap-nya itu juga di-generate, ada tools-nya, bisa untuk generate, fungsinya untuk memberikan gambaran ke Google halaman apa aja yang ada di website kita. Gitu. Nah, kalau sitemap ini juga biasanya nanti saat udah ada, itu kita bisa taruh di Google Search Console. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini Mas contoh Wikan, kayak pertanyaan. SEO friendly site architecture. Ya, masih belum berubah ya. Hah, gimana? Kalau sitemap ini berarti kita harus kerja sama tim developernya atau gimana nih Mas waktu bikinnya nih? Sebenarnya ada sitemap generator ya. Jadi tinggal website kita, terus kalau misalkan pakai WordPress gitu ya. Nah, di WordPress itu ada pluginnya tuh. Jadi nanti tinggal generate aja, dia akan jadi suatu file namanya sitemap XML. Sitemap.xml. Nah, itu yang akan dipakai untuk kita submit di Google Search Console. Gitu ya. Ini agak teknis. Jadi sebenarnya memang kalau di tim kita ada web developernya, tugasnya web developer untuk nge-provide itu. Gitu. Tetapi kalau misalkan nggak ada, ya tadi bisa dicari aja yang namanya sitemap generator, ya. Jadi ntar tinggal dimasuk website URL website kita, nah nanti dia bikin tuh file sitemap XML-nya, gitu. Jadi kan sebenarnya yang ideal itu strukturnya kayak gini, ada home, terus ada kategori page, bawah kategori ada individual page. Nah, ada juga yang page yang nggak punya parent-nya nih, gitu. Tahu-tahu nongol dan nggak berhubungan ke halaman manapun gitu, nggak ada parent-nya. Jadi langsung open itu kayak dia nggak punya induknya gitu ya. Contoh yang sebelah kiri yang benar, yang sebelah kanan yang kurang baik teman-teman. Gitu. Nah, sebenarnya kurang lebih 3 hal itu teman-teman. Utamanya tadi riset keyword, kemudian ada on page, off page, dan yang terakhir ini lebih teknikal ya. Tadi terkait dengan mobile response, terus page speed, terus site structure, ya, sama sitemap. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bentar Mas, apa slide-nya belum pindah lagi. Masih belum ganti. Ini berubah nggak, Sa? Nah, berubah nih. Ini kayaknya kalau di full screen Tadi dia tadi nggak udah bisa berubah. ya. Oke, telat Oh nanti ya. gitu, nggak gerak ya. Share lagi. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang terkait yang utama, basicnya kalau terkait dengan SEO kurang lebih itu, teman-teman. Nah, terus yang terpenting juga, SEO itu sebenarnya kalau kita istilahinnya maraton ya, bukan sprint. Jadi jangan berharap ngelakuin SEO seminggu muncul hasilnya gitu ya. Ngelakuin SEO sebulan muncul gitu ya. Bahkan ada kalanya minimal 3 bulan. Idealnya baru kelihatan hasilnya. Nah, terus juga bisa jadi SEO yang udah kita lakuin dari kapan tahu, kita udah lupain, ternyata baru lihat impact-nya mungkin setahun kemudian gitu. Nah, makanya yang SEO ini sebenarnya adalah salah satu campaign yang memang kita lakukan secara always on ya teman-teman. Jadi kalau bisa, gimana caranya saat kita bikin konten, itu udah SEO friendly. Saat teman-teman bikin konten, lihat konten, secara judul udah SEO friendly, secara konten udah SEO friendly gitu ya. Tetapi saat kita ngomong SEO friendly bukan berarti semua konten itu kita isi keyword kita, enggak. Nah, nanti ada yang namanya keyword density. Jadi keyword itu juga nggak boleh terlalu banyak. Idealnya misalkan dalam satu artikel 300 kata minimal 1 keyword lah gitu ya. Atau maksimal 3 keyword. Jadi mungkin bisa katakanlah 1 keyword untuk di 100 kata. Jadi misalkan kayak di 500 kata sebenarnya 2 atau 3 keyword udah cukup. Di 1000 kata semakin banyak, semakin bagus per kata dalam satu artikel. Nah, keywordnya sih sebenarnya nggak usah terlalu banyak, at least kayak 3 aja udah cukup gitu. Jadi keyword density-nya juga nggak terlalu padat gitu. Karena kalau terlalu banyak keyword yang dimunculkan, Google akan melihat artikel itu nggak terlalu natural.
Jadi terlihat banget kayak namanya keyword nanti jatuhnya kayak keyword spamming gitu teman-teman. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi dibikin senatural mungkin, tetapi kita sudah mengconsider dari setiap konten yang kita buat sudah SEO friendly. Bagusnya itu kan memang judul sudah mengandung keyword. Kemudian keyword itu muncul misalkan kita usahain di bagian atas, tengah, sama bawah teman-teman. Jadi distribusi keyword juga jangan muncul hanya di paragraf pertama semuanya 3 kali gitu, jangan. Jadi disebar gitu ya. Best practice-nya disebar kayak di tengah, di awal, sama di akhir. Kalau misalkan tadi kita dalam satu artikel mau bikin 3 keyword gitu. Mungkin itu sih teman-teman secara materi mudah-mudahan menggambarkan. Jadi memang agak banyak gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti slide-nya bisa saya share ke Esa juga, bisa juga buka referensinya. Sesimpel nanti dari beberapa keyword yang muncul di materi ya teman-teman tinggal cari aja gitu ya. Dan yang terpenting kayak tadi saya bilang, untuk bisa tahu konsep SEO itu kayak gimana, teman-teman praktek lah gitu ya. Sesimpel mau ngoptimasi satu keyword, kemudian dilakukan activity riset keyword mana yang paling tepat yang teman-teman optimasi, kedua lakuin on page, ketiga lakuin off page gitu ya. Terus keempat support dengan beberapa activity untuk optimasi websitenya gitu. Kalau misalkan memang teman-teman punya waktu juga mungkin sekali jalan jangan satu lah, lakuin 2 atau 3 keyword. Atau at least minimal 3, kurang lebih maksimal 5 lah gitu ya, biar nggak terlalu banyak dulu. Fungsinya apa untuk dalam waktu yang sama, nggak nunggu waktu terlalu lama, nanti at least biasanya dengan sesimpel ngelakuin 3 basic teknik yang tadi lakuin tuh akan ada impact yang langsung kelihatan. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita cuma satu, takutnya pas yang kita lagi optimasi itu kurang perform, kok jadi nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kita ngelakuin dalam waktu yang bersamaan minimal 3-5 keyword, dari 5 itu at least mungkin 1 atau 2 akan kelihatan progresnya. Itu sih teman-teman. Back to Esa ya, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau di discuss lagi teman-teman. Enggak, Mas Wahyu, ini kayaknya udah langsung nanya nih. Bisa dibuka mic-nya atau perlu saya bacain, Mas? Kita diskusi aja ya teman-teman. Udah sejam juga ya. Oke. Oh, ini jadi saya bacain aja nih kayaknya nih, punya Mas Boleh. Wahyu. Nah, Mas Wahyu nanya, yang pertama, gimana caranya riset kata kunci secara manual tanpa aplikasi khusus tapi bisa efektif? Pakai Google. Pakai Google ya. Jadi teman-teman langsung masukin aja keywordnya gitu ya. Terus lihat yang muncul itu siapa aja. Terus lihat aja itu kompetitor gede kita atau enggak. Kalau misalkan satu keyword kita masukin di Google ternyata yang muncul kok kayaknya nggak cukup benefit ya, atau nggak cukup terkenal gitu ya, atau nggak cukup populer gitu kan. Nah berarti keyword itu persaingannya nggak terlalu gede gitu ya. Terus juga dilihat hasil pencarian di Google-nya seberapa banyak halaman yang muncul. Kadang kan kelihatan ya ada beberapa sekian puluh atau sekian ratus atau sekian ribu page yang terkait dengan konten itu gitu. Jadi bisa pakai yang namanya si Google itu sendiri. Nah, Google juga kalau teman-teman pakai, misalkan masukin keyword depannya apa kan belakangnya suka muncul ya. Keyword snippet gitu kan suka muncul ya. Nah, itu bisa dipakai juga. Jadi kayak misalkan kita masukin kayak tadi donasi gitu, secara nggak langsung ntar akan muncul tuh kayak menu drop down keyword yang related dengan itu apa usulan dari Google. Nah, itu bisa jadi pakai ide juga. Tetapi kalau misalkan teman-teman bingung toolsnya nggak mau berbayar, ya cari aja langsung masukin aja keyword free keyword research tools gitu. Akan ada kok beberapa yang bisa dipakai. Bisa pakai itu juga. Tapi tadi yang paling gampang kalau nggak mau pakai tools, langsung pakai Google-nya aja sih. Tuh teman-teman. Mantap, mantap. Nah, pertanyaan kedua, Mas. Kalau ini dari Mas Wahyu juga, berapa banyak artikel yang harus dibuat agar bisa menempati hit teratas secara organik? Yang pertama tergantung dari keywordnya dulu, apa yang mau dioptimasi. Kedua, tergantung dari tingkat kesulitannya gitu ya, kompetisinya gimana. Ketiga, kita lihat dulu juga sih kompetitor itu seberapa heavy-nya. Jadi logikanya adalah kalau keyword itu
itu simple, nggak ada kompetitor, nggak pakai backlink pun bisa posisi dengan on page doang. Tetapi kalau keyword itu banyak orang yang melakukan optimasi untuk keyword itu, kita lihat kompetitornya di posisi 1, posisi 2, kita bisa cek backlink dia seberapa banyak gitu ya. Kualitas SEO on page mereka seberapa banyak. Nah, itu kita cek. Jadi untuk bisa di posisi 1, ya kita harus mengalahkan secara on page, secara off page dari kompetitor website kita yang udah mungkin di posisi di atas kita gitu. Logika kompetisinya sesimpel itu sih, teman-teman. Jadi kalau ditanyakan seberapa, tergantung dari keywordnya, tergantung dari kompetisinya, dan tergantung dari kompetitornya. Itu. Kalau untuk keyword yang mudah, nggak ada kompetisi, ya mungkin cuman on page aja udah bisa naik, udah bisa posisi 1. Contoh yang nggak butuh kompetisi dan kompetisi nggak gede adalah brand keyword. Kalau nama organisasi kita gitu kan nggak ada yang bakal optimasi lagi selain kita. Nah, itu harusnya saat orang masukin nama organisasi kita, website kita yang muncul. Kalau website kita nggak muncul, ada yang salah dengan website kita. Salahnya di mana? Tadi misalkan nama URL-nya mungkin nggak mengandung nama organisasi kita. Bisa jadi kan. Ada yang seperti itu sekarang. Kedua, konten yang ada di website kita belum dioptimasi secara meta title sama meta description-nya. Gitu. Jadi harus make sure yang udah didominasi keyword adalah brand keyword dulu. Jadi keyword yang mengandung brand kita atau nama lembaga kita. Itu website kita harus di nomor 1, teman-teman. Kalau ternyata kalah dengan website situs berita atau situs lain, nah itu berarti bermasalah tuh website kita gitu ya. Harusnya kita di halaman pertama dan muncul di urutan pertama. Gitu. Itu. Ada lagi silakan. Mantap, mantap, mantap. Mangga, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, teknis atau apa gitu. Iya tadi masih agak teknis deh. Tadi ditanya sama itu juga meta description itu maksudnya di ya itu kan mananya bagian mananya Mas ya? Maksudnya apa Nih, kita saya masuk kasih kayak yang toolsnya tadi aja ya teman-teman ya. plugin ya Langsung praktek boleh. aja nih kita nih, langsung praktek. Iya. Nah, mantap, Nih, mantap. teman-teman coba buka ini teman-teman. Teman-teman coba buka metatext.io gitu ya. Terus teman-teman cek website teman-teman meta title sama meta description apa, masukin aja di situ. Contoh ya. Udah pada buka belum? Baru buka Mas. Udah nih Mas, sudah. Mau Ya, uji coba? silakan tuh. Saya share screen. Masukin aja di situ URL-nya apa, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masukin aja URL-nya apa yang mau dicek, meta title-nya apa, meta description-nya apa. Kelihatan nggak? Ada yang Ya, mau jadi bahan uji coba nggak nih? Bahan uji coba. ya, tinggal masukin di situ. Cuma kalau Di misalkan sini Mas. teman-teman di atas, nah itu langsung muncul di bawahnya ntar. Yang preview di Google-nya kelihatan tuh. Oh, ini ya. Di sebelah kiri juga kelihatan, title-nya apa, description-nya apa gitu ya. Coba jadi penasaran. Oh, I see. Oh, gini Cuman ya. kalau nggak pakai Tepat. tools gini, teman-teman kan harus klik kanan, patch itu kan. Klik kalau di New Page Source, kalau di Chrome Bentar, atau ya masih ini ngobrol. cukup membantu sih. Meta text itu. Nah, meta description itu mah nggak bakal muncul di depan. Dia munculnya di belakang sih, di settingan gitu. Kegambar nggak, Atsari? Iya Mas. Nih, Oh, no, Masya Allah. Kegambar. ini saya share juga nih penjelasan tambahan. From tab. Nah, sebenarnya kan gini nih. Meta title tuh kebacanya gini nih. Meta title, meta description ini kelihatan nggak? Ini saya pakai contoh yang UNICEF, website UNICEF. Nah, meta description itu harus disetting gini. Disettingnya di sini kan nggak kelihatan kan? Ini kan kelihatannya di behind kan, Iya. di codingan gitu. Codingnya. Nah, Di codingan. okay. Kalau meta description, kalau meta title muncul. Kalau meta title muncul di browser di paling atas tuh kelihatan meta title.
Tapi kalau meta description nggak kebaca. Tetapi saat meta description nggak di setting, dia akan membaca kalimat Random. atau kalimat keberapa yang muncul di website. Jadi nggak menggambarkan, itu sayang. Dan pastikan semua page yang ada di website kita punya meta title dan meta description yang unik masing-masing. Nah, kadang kita malesnya adalah apalagi kalau misalkan tuh website di lakukan SEO sekali, kadang nama page itu new page 1, new page 2 gitu ya. Meta description-nya kosong, kebanyak. Karena kalau bagi teman-teman website developer, optimasi itu kan partnya mereka gitu. Partnya mereka yang penting website-nya jalan error gitu. Atau page kategori gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan saat pertama kali kita melakukan SEO, ya tadi on page dulu. Pastikan setiap meta title, meta description, konten mengandung kata kunci gitu, teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, nih silakan. Ya, maaf Mas Sulkan mau nyambung tadi, berarti meta description itu kita ngaturnya pas nulis di website atau di mana Mas? Kalau untuk halaman-halaman dasar tergantung websitenya, pakai platformnya apa. Kalau misalkan websitenya dibikin customize dan hard coding gitu ya, itu memang harus web developernya sih yang insert. Tetapi kalau pakai kayak WordPress itu setiap kita bikin page atau bikin posting itu ada partnya akan muncul tuh. Jadi di atas meta title-nya apa, meta description-nya apa bisa diinstal juga toolsnya. Jadi ada kayak area untuk ngisi meta title sama meta description gitu. Tapi kalau misalkan tergantung website-nya kan tadi saya sampaikan ya. Kalau websitenya memang customize, ya paling harus ngecek sih. Kalau yang ngerti sih bahkan nginsert langsung di HTML-nya gitu. Berarti kalau pakai WordPress itu install plugin dulu gitu ya Mas? Atau Ya gimana? betul, install pluginnya dulu. Install plugin Pluginnya aja apa coba Mas? aja kayak all in SEO gitu ada. Bisa salah satunya pakai all Oh, in SEO. oke, siap. Website setting. Atau cuman kayak kalau all in SEO itu kan hampir semuanya tuh ada nanti ngecek kayak yang tadi saya bilang keyword density, artikelnya udah SEO friendly atau belum gitu ya. Ya alternatif langsung aja kayak plugin untuk meta tag gitu langsung dicari juga ada kalau pakai WordPress. Nah, saya nggak tahu udah kalau yang sekarang WordPress itu udah default bisa setting meta description atau belum. Kalau belum berarti butuh plugin. Kalau misalkan memang sudah muncul harusnya nggak butuh sih. Tapi kalau misalkan belum muncul berarti tambahan plugin. Oke, siap Mas. Oke. Tadi aja teman-teman latihan aja analisis lakukan keyword gitu kan. Kalau saya bilang tadi sih ini nggak bakal kepake kalau nggak praktek. Kalau praktek tadi simple sebenarnya. Tetapi saat nanti teman-teman praktek akan menemukan beberapa hal yang membuat teman-teman makin paham. Dan kalau udah ketemu benang merahnya kan gampang sih ngelakuinnya. Udah jadi kayak habit kita saat ngelakuin content production, content creation gitu ya. Dan itu sangat bermanfaat sih secara nggak langsung. Gitu teman-teman. Mantap. Practice makes perfect ya. Iya Mas, ya? betul. Bisa karena biasa lah. Mungkin awal bisa karena Iya. terpaksa dulu gitu. Saya pun juga waktu awal SEO itu kayak gimana susah gitu ya. Tapi saat ngelakuin sesimpel yang tadi itu udah bener emang impact gitu. Itu Nah, doang sih kuncinya. ngomong soal impact nih Mas, kita ada indeks tertentu nggak sih cara mengukur SEO kita ini berhasil apa enggak? Apakah ada dashboard khusus ataukah ada tools khusus? Nah itu gimana ngukurnya tuh Mas? Ya paling kalau di SEO itu ada dua objektif utama. Yang pertama biasanya posisi atau ranking. Kalau posisi atau ranking langsung dicek di Google. Website kita di urutan berapa gitu kan saat dimasukin kata kunci. Kedua adalah objektifnya traffic. Traffic kita meningkat berapa persen dibandingin sebelum melakukan SEO.
Jadi biasanya hitungannya bukan seberapa banyak, peningkatannya adalah seberapa persen. Contoh, misalkan website kita awalnya cuma dapat 100 per hari gitu ya. Bukan dengan SEO jadi 1 juta per hari, nggak gitu juga gitu kan. Tetapi misalkan kita bisa jadi naik 100%, berarti jadi 200 per hari. Nah, itu udah 100% kenaikannya gitu. Nah, SEO itu sebenarnya sesimpel kayak tadi sih, kayak bisa naikin 30-50% traffic organik per hari aja. Nah, itu SEO kita udah cukup berhasil sih. Karena ada kalanya secara posisi dapat, tetapi secara traffic enggak. Atau kebalikannya. Secara traffic nambah, tetapi secara posisi keyword-keyword tertentu yang utama nggak dapat. Jadi kalau untuk posisi biasanya adalah orang optimasinya hanya katakanlah sedikit keyword ya, mungkin 5, 10 gitu. Tetapi kalau yang fokus ke traffic, contoh kayak website e-commerce, nah itu dia optimasinya tuh ribuan, kadang ratusan atau ribuan keyword. Tetapi keyword yang dioptimasi adalah keyword yang namanya long tail. Ya, keyword long tail tuh keyword yang lebih dari 2 sampai 3 suku kata. Jadi keyword yang agak panjang. Di mana orang yang optimasi itu nggak banyak, tetapi yang nyari juga nggak banyak, tetapi spesifik. Itu long tail. Jadi itu akan sangat ngebantu traffic gitu ya. Nah, nanti ada tekniknya juga sih, jenis-jenis keyword gitu. Akan cukup panjang gitu ya. Teknik untuk membedakan. Sebenarnya bisa dibagi 3 lah keyword tuh ya. Brand keyword, terus organic keyword, terus yang satu lagi adalah long tail keyword gitu. Bisa dipakai gitu. Kalau brand kan tadi nama brand kita gitu ya, nama lembaga kita. Nah, kalau organik tuh kayak donasi. Nah, itu organik. Nah, kalau long tail ya tadi kayak donasi anak Indonesia itu udah long tail tuh. Sebenarnya kan udah akan spesifik ya, kompetitornya akan semakin mengerucut. Kalau misalkan saya masukin donasi, mungkin bisa jadi situs berita masuk, situs yang donasi platform masuk gitu ya. Situs yang tentang donasi zakat, sedekah juga bisa masuk gitu ya. Tetapi kalau misalkan tentang donasi anak Indonesia, yang muncul adalah situs NGO yang terkait dengan anak, ya kan? Gitu. Jadi kalau long tail itu akan semakin spesifik, yang nyari lebih sedikit, kompetisinya juga akan lebih sedikit. Nah, kalau misalkan objektifnya untuk dapetin traffic banyak, biasanya dibanyakin tuh long tail keywordnya. Jadi mengharapkan mendapatkan traffic dari keyword-keyword yang kompetisinya nggak terlalu banyak. Jadi main di quantity gitu. Gitu sih, Sa. Oke, oke, siap, siap, siap. Mantap, mantap, mantap. Enggak nih, teman-teman yang lain, ada lagi enggak nih? Mumpung masih ada Mas Wikan. Loh. Oh, Mbak Ani, silakan, Mbak. Ya, mau tanya lagi Mas, kira-kira frekuensi kita update artikel di website itu pengaruh nggak ya sama CEO kita? Kalau ditanya berpengaruh atau enggak, pasti berpengaruh gitu ya. Sebenarnya semakin sering update semakin bagus. Cuma yang terpenting adalah bukan masalah frekuensi seberapa sering update, tapi seberapa kualitas update yang kita lakukan. Kalau ngupdate ternyata artikelnya kok kayaknya nggak informatif, terus juga nggak berbeda satu sama lain. Jadi lebih baik punya dedicated page kalau itu nggak bahas hal tertentu, tetapi lengkap satu halaman itu. Dan kalau misalkan memang ada update yang masih related, nggak usah bikin postingan baru. Jadi postingan itu aja dilengkapi gitu. Jadi Google akan lebih melihat satu halaman lebih ke isinya gitu. Tetapi kalau memang itu sifatnya berita, nah nggak apa-apa, sesuaiin aja kapan, kalau sering gitu ya. Jangan memaksakan, misalkan kalau saya termasuk yang nggak memaksakan sehari minimal 3, 5, 10 postingan gitu ya. Tetapi kita kebingungan isinya apa gitu ya. Walaupun sekarang bikin artikel ini gampang ya, pakai ChatGPT asal bikin bener promnya lebih bagus malah kadang. Jadi kalau bisa uh, quality, tetapi kalau ditanya frekuensinya berapa, at least seminggu ada satu aja udah cukup bagus. Oke, ada lagi teman-teman? Oke,
Mungkin kalau yang nggak terkait sama digital agak ini ya, agak roaming kali ya. Cuman nggak apa-apa sebagai apa buka wawasan dulu aja gitu. Betul-betul. Siapa tahu dari sini jadi belajar gitu kan, dan justru malah jadi paham nantinya. Tapi tadi saya coba jelasin seini mungkin sih pakai logika-logika gitu ya. Nggak mencoba membawa beberapa apa namanya istilah yang teknis, tetapi maksudnya ada beberapa istilah yang memang kadang lebih baik pakai bahasa Inggrisnya untuk memudahkan sih. Karena saat dipakai bahasa Indonesia kadang agak susah cari referensinya. Gitu sih paling teman-teman. Jadi Pas yang nih lain, ini berarti ini banget ya, FPO itu ternyata harus kerjasama juga ya sama tim web developernya, kayak gitu-gitu. betul, Dikirain, betul. dikirain cuma SEO-nya doang sendiri gitu. Ternyata enggak. Nah, kadang yang bermasalah adalah saat ada apa namanya PIC SEO. Kemudian tim website developernya nggak support, udah nggak jalan itu SEO-nya. Asli nggak jalan. Mau Pernah diapain kejadian juga gitu. ya banyak gitu. Makanya yang perlu biasanya kalau kita support tim atau kita kasih support ke tim yang mau jalanin SEO, kita tanyain dulu websitenya in-house atau pakai agensi gitu. Ada aksesnya nggak gitu biasanya kita tanyain. Kalau tuh website nggak bisa diapa-apain, sedangkan kan tahapan yang harus dilakukan pertama tadi on page ya. Terus akan bener-benerin beberapa yang teknikal, page speed, sitemap, itu Betul, semuanya terkait dengan responsif. website gitu. Iya, betul-betul. Oh, oke, oke. Betul, betul. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih dari teman-teman? Ini ada praktisi digital marketing juga sih, tapi kayaknya pada malu mungkin. Atau mungkin kan digital marketing itu luas ya. Jadi Betul, kadang betul. digital marketing yang nggak megang SEO, teman-teman di kantor ya emang yang nggak megang SEO, paid media yang nggak bukan ngerti ya. Memang kurang paham juga SEO-nya gitu. Iya, Tapi tahu, tapi yang nggak tahu in details gitu. betul, 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 betul. Kalau digital marketing kan kadang ada paid media, oh taunya cuma Meta Ads doang atau Google Meta Ads. Ads. Iya, Atau iya, ada iya. yang social media maintenance gitu kan, dia SMM doang, oh ya SMM doang gitu. Tapi sih bagusnya teman-teman saat misalkan di digital marketing atau digital fundraising, megang tahu lah ya, tahu semua walaupun spesifik di salah satu, tapi setidaknya teman-teman ya punya knowledge, basic knowledge dari semua yang ada itu, ya fungsinya apa, ya tadi kan digital marketing terus berkembang gitu ya, satu sama lain saling mendukung. Jadi nggak bisa cuman ngandelin SEO, nggak cuma ngandelin page doang, nggak bisa ngandelin sosmed doang. Jadi semuanya itu saling mendukung sih gitu. Jadi akan lebih optimal kalau 360 effort yang dilakukan di begitupun di digital fundraising ya, itu akan cukup impact sih. Gitu. Ada lagi? Oke deh. Mungkin kalau apa? Kalau dari teman-teman belum ada yang mau nanya lagi atau mungkin nanti mau dilanjut di grup, kayaknya kita bisa cukupkan dulu. Kayaknya bisa kita cukupkan dulu kali ya, Mas. Izin Mas Esa. Oh, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Waalaikumsalam kebetulan tadi ngikut setengah Mas Esa. Jadi berkenan apakah materinya ada rekaman atau materi yang bisa di-share agar bisa kami pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Aman, aman. Untuk Nanti slide insya sih Allah nanti kita share bisa. PSA nih. Siap, makasih Mas. Ya, aman-aman Mas Romi. Kalau ada yang terkait dengan SEO, mau tanya di grup, mau buat diskusi juga boleh gitu ya. Nggak ada pertanyaan yang salah kok gitu ya. Tanya aja gitu kan. Tetapi kadang ya setiap
pertanyaan itu pasti akan nanti nge-trigger hal-hal lain yang mungkin jadi pembelajaran buat kita semua sih teman-teman. Saya pun juga sama masih belajar gitu ya, dan kadang ya senang juga sih berdiskusi gitu ya. Mengeksplorasi juga kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah mungkin salah satu yang mungkin saya cukup pengen share juga ya tadi sih teman-teman, mungkin kalau yang belum pakai kayak AI gitu ya, ChatGPT gitu, salah satunya tuh cukup sangat ngebantu lah gitu ya, secara waktu, secara cost gitu ya, yang mungkin kita dulu ngelakuin butuh waktu banyak gitu ya, sekarang bisa kita lakukan dalam waktu cepat. Tapi yang terpenting adalah bikin prompt-nya. Sama kemampuan SEO itu kan salah satunya adalah gimana kita bikin konten yang benar-benar bagus ya, tadi terkait dengan keyword. Nah saat bikin chat GPT prompt juga itu terkait dengan keyword juga gitu ya. Gimana bisa nge-trigger agar bisa generate hasil yang bagus saat kita nge-trigger dengan keyword atau prompt yang bagus sih gitu, teman-teman. Di sini udah ada yang pakai ChatGPT belum untuk bikin konten atau bikin apa gitu? Kalau belum, dicoba. Harusnya sih udah sih. Mungkin kalau karena kan ChatGPT ada yang gratis, ada yang berbayar nih. Yang gratis pun udah cukup powerful sih teman-teman. Jadi kalau saya sih pakai yang OpenAI ChatGPT ya. Ini cukup sangat membantu untuk bikin artikel SEO pun juga. Bahkan bisa langsung dibikinin artikel SEO-nya teman-teman. Sebutin aja mau Ada ini. kayak seberapa katanya, seberapa banyak, terus keywordnya muncul di judul, muncul di depan, di tengah, di awal gitu ya. Bisa dia. Ada contoh promnya enggak, Mas? Kayaknya boleh nih di-share. Oke, sebutin aja. Saya mau tolong dibuatkan artikel SEO friendly gitu aja langsung gitu kan. Sebanyak berapa kata yang mengandung kata kunci ini, muncul di judul, muncul awal paragraf, di tengah, di akhir gitu aja. Jadi dibikin sedetail mungkin kayak kita kalau nyuruh orang gitu. Tapi kalau cuman bikin artikel SEO judul gini, ya udah dia bikinnya akan nebak-nebak. Langsung dispesifikin tadi jumlah katanya berapa, muncul di mana, keywordnya apa gitu ya. Kalau punya beberapa referensi mau ngebahasnya lebih ke sudut apa, langsung masukin di prompt-nya juga. Gitu. Jadi kayak informasi awalan beberapa kalimat bisa tuh dimasukin dulu, baru kata perintahnya di bawahnya. Mantap. Oke. Ada lagi teman-teman? Kayaknya belum ada lagi ya, Mas. Ya, sip. Oke, kalau gitu ini teman-teman kita cukupkan aja dulu sampai di sini udah 1 jam. Apa tuh? SEO friendly itu kayak apa, Mas? Ada yang nanya nih. Ya, intinya kan kalau SEO friendly itu adalah yang menerapkan kaedah-kaedah SEO gitu. Kan tadi harus paham dulu SEO itu apa gitu kan. Oh, on page, off page, meta title, meta description, keywordnya apa gitu. SEO friendly adalah misalkan website yang SEO friendly itu gimana? Website yang sudah menerapkan kayak standarnya SEO. Artikel yang SEO friendly itu gimana? Artikel yang sudah menerapkan ya tadi tingkat kemunculan keyword di judul. Terus keywordnya ada muncul di beberapa kali di bagian tengah, awal, akhir gitu ya. Terus artikelnya juga gimana menyesuaikan panjangnya gitu sih. Kalau misalkan berbicara yang dimaksud dengan SEO friendly. Apa nih? Oh, ada yang bertanya lagi nih, Mas. Sebagai CRO di NGO, strategi untuk mendapatkan donasi bagaimana? CRO. Oh, ini ada CRO apa nih? Panjangannya apa CRO nih? CR-nya Customer beda. Relation Officer biasanya. Kalau ya balik lagi sih, kira-kira kalau ini relatednya dengan SEO atau umum ya? Kalau relatednya dengan SEO, ya berarti kan cari partner ya, cari partner yang mau sebenarnya gini, logikanya bisa dibalik dulu, kita menempatkan diri sebagai user
Kalau user mencari service kita gitu ya, atau yang terkait dengan produk kita apa, nah bisa mulai dari keyword itu gitu. Jadi contoh misalkan apa nih, di NGO untuk mendapatkan donasi. Nah, balik lagi kan tadi, donasinya apa nih? Misalkan donasi untuk apa? Untuk membangun apa misalkan tempat apa, ya misalkan Ramadan. Nah, kalau Ramadan ini teman-teman kalau yang sifatnya festif, SEO agak sulit sebenarnya. Karena kan SEO kayak tadi disampaikan yang maraton tuh. Kecuali kita punya satu landing page khusus /Ramadan yang setiap tahun kita update. Jadi kalau SEO ini agak sulit untuk diimplementasi di campaign-campaign yang festif. Tetapi kalau untuk strategi in general digital fundraising, ya sebenarnya tadi ya, kalau misalkan boleh berbagi sharing, yang penting adalah teman-teman tentuin dulu objektifnya apa dari campaignnya, kedua target audiensnya, ya, terus ketiga ya pasti kalau balik lagi punya budget nggak gitu kan, terus medianya yang mau dipilih apa. Contoh misalkan targetnya ada objektifnya adalah mau mendapatkan donasi 1M misalkan gitu kan, ya dalam waktu Ramadan gitu kan. Nah nanti kita harus berhitung dulu juga kan, dalam 1M itu kita punya budget berapa gitu. Kalau kita punya budget, ya nanti kita akan ada kalkulasi dong, return on ad spending-nya berapa gitu ya. Jadi nanti kita katakanlah oke, maksimal biasanya ROI itu at least gitu. Misalkan kita spending 1 untuk dapat 1 gitu kan. Itu impas jatuhnya. Tetapi bagusnya adalah bisa misalkan sudah lebih atau 1:2 ya. Misalkan kita spending 100, kita dapat 200 gitu. Kalau kita spending 100 dapat 100 kan jatuhnya impas ya teman-teman, cuman balik modal. Nah, strateginya kalau di Ramadan biasanya teman-teman juga harus gather insight terkait dengan Ramadan. Jadi behaviornya apa? Terus orang yang biasa dicari apa? Contoh biasanya dicari orang kayak menu berbuka gitu ya. Nah, itu bisa ditapin tuh sebagai konten marketing. Jadi kayak share konten tentang misalkan ya tadi tips untuk makanan sehat saat berbuka atau tips tetap bugar saat berpuasa. Nah, yang kayak gitu sih. Gimana caranya kita align dengan target audience dan related dengan si periodenya itu. Gitu. Jadi kalau misalkan dengan customer relationship officer, kalau misalkan ada activity-nya salah satunya adalah email marketing, nah di email marketing bisa tuh. Jadi nanti sebelum Ramadan ngucapin misalkan kasih tips untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Dapat THR, nah itu bisa juga tuh dimanfaatkan momentumnya. Mendapatkan donasi gitu ya. Jadi kayak misalkan saat dapat THR belanja jangan lupa donasi juga. Misalkan sesimpel gitu itu bisa banget tuh. Jadi kalau di kita itu di Ramadan biasanya cukup optimal untuk retensi sih. Jadi untuk mendapatkan donasi dari orang-orang yang pernah berdonasi di kita. Nah, kalau di media bisa pakai remarketing, retargeting gitu ya. Email blast sih pasti ya. Apalagi untuk orang-orang yang memang udah di database kita. Nah, itu bisa dimaksimalkan tuh. Tapi pastiin jangan terlalu sering. Dan kalau bisa sequence di awal tuh kita kasih informasi dulu, jangan tiba-tiba langsung minta donasi tanpa nggak ada sesuatu benefit yang kita kasih di awal. Atau kalau mau barengan bisa juga saat nanti email blast, itu selain itu kita bisa attach juga kayak ebook yang related gitu ya. Jadi sebisa mungkin orang juga merasa mendapatkan sesuatu yang informatif, benefit atau value added content biasanya kalau kita nyebutnya gitu ya. Walaupun juga sebenarnya kan ekspektasinya orang saat berdonasi ya dia nggak mengharapkan apa gitu ya, karena memang melakukan kebaikan gitu. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab, agak melebar. Mantap, mantap. Makasih Mas Ikan. Ini jadi dapat tambahan insight baru juga nih buat apa Ramadan. tema yang lainnya. Oke deh, kalau gitu teman-teman semua kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau ada apa pertanyaan lanjutan lagi, mangga bisa di grup aja ya.
Insya Allah Siap, Mas Wikan siap. sudah bersedia untuk ditanyain lebih dalam. Atau kalau teman-teman yang tadi malu-malu nanya hal teknis yang paling teknis banget, silahkan ke Mas Wikan. Ini mumpung ada Mas Wikan gitu kan, yang bisa kita serap nih ilmu-ilmunya nih. Oke deh kalau gitu. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Mas Wikan yang udah Ya, mau sama-sama, meluangkan Esa. waktunya. Kasih kesempatannya ya. Semoga Sehat-sehat. berkah terus, semoga sukses terus di UNICEF nih. Amin, amin, amin. Oke, Oke, teman-teman semua. thank you semua. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.